Halo semuanya, pada video ini kita akan belajar tentang kehidupan praaksara. Sebelum lebih jauh, kamu harus memahami bahwa istilah prasejarah saat ini telah diganti dengan istilah praaksara. Kenapa demikian? Berikut penjelasannya ya. Prasejarah. Pra berarti sebelum dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu berhubungan dengan aktivitas manusia. Jadi, prasejarah dapat diartikan sebelum sejarah atau sebelum ada aktivitas manusia. Kalau aksara artinya adalah tulisan, jadi praaksara dapat diartikan sebagai masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Bagaimana caranya jika kita ingin mempelajari tentang zaman praaksara ya? Kan belum ada tulisan, foto, video, dan lain-lain. Nah, tentu saja kajian kehidupan praaksara harus dibantu dengan ilmu lainnya ya. Ada ilmu arkeologi untuk mengkaji bukti fisik seperti fosil, candi, artefak, dan lain-lain. Ilmu geologi untuk mengkaji usia lapisan bumi dan batuan. Biologi untuk mengkaji ragam hayati. Dan masih banyak ilmu bantu lainnya ya. Kenapa sih perlu belajar tentang kehidupan praaksara? Belajar tentang kehidupan praaksara akan menimbulkan kesadaran tentang asal-usul manusia. Kita akan lebih memahami jati diri kita dan tidak mudah goyah oleh terpaan budaya asing. Jangan sampai kita kehilangan identitas diri kita ya. Jika kita belajar tentang kehidupan praaksara, maka kita harus terlebih dahulu memahami tentang proses perkembangan evolusi bumi dan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bumi telah mengalami banyak sekali proses evolusi atau perubahan. Berikut ini adalah periodisasi perkembangan bumi. Yang pertama ada masa Arkaikum atau Azoikum. A artinya adalah tidak dan U artinya adalah binatang. Azoikum artinya tidak ada binatang atau kehidupan. Kenapa demikian? Karena pada masa ini suhu bumi masih sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Masa Paleozoikum atau zaman tua. Pada masa ini, suhu bumi sudah mulai menurun karena adanya curah hujan. Nah, sehingga sudah memungkinkan adanya kehidupan mikroorganisme atau hewan bersel satu. Mesozoikum, zaman tengah. Pada masa ini, suhu bumi sudah mulai stabil sehingga memungkinkan kehidupan berkembang lebih baik. Ditandai dengan munculnya dinosaurus, amfibi, mamalia, dan reptil. Neozoikum atau zaman baru. Pada masa ini makhluk hidup sudah beragam. Neozoikum dibedakan menjadi dua, ada kala Pleistosen dan kala Holosen. Pada masa Pleistosen, bumi mengalami perubahan besar. Pada masa itu, suhu bumi menurun drastis dan menyebabkan bumi membeku. Kita sering mengenalnya dengan nama zaman es atau glasial. Selanjutnya, ketika suhu menghangat, banyak es yang mencair dan menyebabkan naiknya permukaan air laut. Yang kedua, ada masa Holosen. Pada masa ini, banyak makhluk hidup berukuran besar yang punah, seperti dinosaurus dan mamut. Di sisi lain, perubahan ini memunculkan pulau-pulau baru seperti Kepulauan Indonesia. Pada masa ini pula, manusia diperkirakan mulai muncul. Berdasarkan ilmu geologi, terbentuknya Kepulauan Indonesia disebabkan karena adanya pergeseran lempeng bumi karena adanya gerakan tektonik. Teori ini disebut sebagai teori lempeng tektonik. Selanjutnya, silahkan kalian belajar mandiri mengenai teori Big Bang dan teori lempeng tektonik.